selamat bersekutu kembali dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, pribadi yang mengenal hati Tuhan. Haleluya. Kami datang dalam ucapan syukur kepada Tuhan, karena Engkau mengenal hatiku, mengenal pikiranku, bahkan setiap kehidupan yang aku jalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya hatiku tak tahan menunggumu. Bagai panah menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami memuji Tuhan Yesus. Seperti hidup saya tahu, itu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggalkanlah indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggalkanlah indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur atas apapun yang telah terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau selalu memimpin, menyertai kehidupan kami di sepanjang hari-hari yang telah lalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami memohon kasih karunia-Mu, memohon anugerah-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, supaya Engkau tetap menyertai kami, supaya Engkau tetap memberkati kami dan melindungi kami. Bahkan apapun yang akan menjadi tujuan hidup kami, apapun yang akan kami kerjakan, kami mengharapkan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan Yesus, ampunlah akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa kami tidak luput dari dosa dan kesalahan kami, baik di dalam perkataan, baik di dalam pikiran maupun tindakan-tindakan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, Tuhan sucikan kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh layak menikmati hadirat-Mu, sehingga kami boleh layak menikmati ibadah doa pagi ini ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, di dalam ibadah doa pagi ini sungguh-sungguh kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami boleh merasakan kasih Tuhan yang begitu dalam di dalam kehidupan kami, sehingga hati kami semakin menguap ucapan syukur, menguap rasa cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sekalipun kami tidak melihat, namun Kau hadir, Kau ada, Kau turut bekerja di dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan tinggal di dalam hati kami, dan biarlah kerajaan Allah boleh datang di bumi seperti di surga. Kami boleh nikmati dan kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan-Mu, penghiburan-Mu, pertolongan-Mu itulah yang kami nantikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan
Untuk ibadah doa pagi ini dari awal, pertengahan, kepada akhirnya, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan pujian Roh Allah yang hidup penuhku. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terkekang, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta, jadikan hidupku alatku, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunkan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta, jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta, jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu,
dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita akan kembali baca firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur Tuhan karena penghiburan yang Tuhan beri buat kami, pertolongan yang Tuhan beri buat kami, membawa kehidupan kami boleh semakin bersuka cita karena Engkau Allah ada dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan pernyataan Tuhan yang Kau berikan buat kami sepanjang hari kemarin, dan kami boleh menikmati istirahat kami dengan pernyataan Tuhan, dengan lawatan Tuhan, sehingga pagi boleh menikmati udara yang segar, boleh menikmati nafas-Mu, dan kami boleh menikmati hari yang baru ke depan ini Bapak. Sebelum kami menikmatinya ya Tuhan, bekalilah kami dengan firman-Mu, bekalilah kami dengan kasih-Mu, bekalilah kami dengan kuasa-Mu, bekalilah kami dengan pengharapan kami kepada Engkau, bekalilah kami dengan tuntunan kehidupan kami, bekalilah kami dengan pertolongan yang Kau beri buat kami, bekalilah kami dengan Tuhan nasihat yang Tuhan beri melalui firman Tuhan. Kami siap membaca, kami siap merenungkan, dan lebih kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga di hari yang baru ini Tuhan, kami boleh melangkahkan kaki kami, boleh menjalani kehidupan kami di hari yang baru dengan senjata daripada Engkau, dengan bekal firman-Mu, sehingga kami tidak akan lapar dan kami tidak akan haus, namun kami akan menjalaninya hari ini dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, karena Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Dalam kasih Yesus yang berdoa syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita sudah sampai kepada Yohanes pasal 9. Kita akan membaca pasal 9 ini 10 ayat, mulai dari saya. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata,
Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan mengoleskan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelihara matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang buta itu dan bertanya kepada mereka, inikah anakku yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentakosta Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan di Bait Allah di Serambi Salome. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu pasal 9, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang berdosa. Jawabnya,
Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia membenarkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tapi kami murid Musa. Kami tahu bahwa Allah itu, tetapi kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa tentang dia itu. Kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matanya. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka kepada anak manusia. Jawabnya, siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kamu melihat, maka tetaplah dosamu. Ya, terima kasih. Di sini saya boleh diberkati dengan dengan pembacaan perikopnya di pasal 9, bahwa Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Nah, ternyata saya di sini melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus melakukan banyak perkara, termasuk salah satunya di pasal 9 ini konteksnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Di situ juga ada yang pro dan kontra kepada Tuhan Yesus. Salah satunya orang yang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka takjub dan menganggap bahwa itu mujizat dari Tuhan, dan memang demikian. Tetapi di salah satu pihak juga orang Yahudi, orang ahli Taurat atau orang Farisi, dia iri hati kepada Tuhan Yesus, dan dia tetap memfigurkan Musa sebagai seorang pemimpin yang besar.
Bahkan di dalam ayat 29, 28 ini lucu sekali ya, di sini dikatakan saya bacakan di dalam ayat 26. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga. Ayat 28, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Jadi di sini coba membuat blok antara orang yang takjub akan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi orang Yahudi tetap dia memutuskan Musa, ya, sampai dikatakan di dalam ayat 28 ini, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Bangga orang Yahudi dengan Musa, ya. Bangga orang Yahudi dengan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dengan perantaraan Musa, sehingga mereka sangat fanatik berat sama Musa. Mungkin ya, seandainya Musa itu ada kuburannya, mungkin kuburannya sudah mereka anggap sebagai wisata rohani untuk ziarah, gitu ya. Tapi Musa tidak ada kuburannya. Dan di sini jelas pengaruh Musa terhadap orang Yahudi itu sangat kuat, sehingga Tuhan Yesus juga mengalami berbagai macam masalah di dalam istilahnya di dalam memberitakan Injil kepada mereka, gitu. Bahkan Tuhan Yesus ya di sini diperhadapkan kepada orang-orang yang memang ada yang pro dan ada yang kontra, ada yang suka kepada Tuhan Yesus karena sudah ditolong, sudah disembuhkan, ada juga yang tidak, bahkan mempersalahkan Tuhan Yesus. Nah, ternyata ketika ditarik benang merahnya bahwa kehidupan pro dan kontra itu di mana-mana ada. Bahkan di zaman Tuhan Yesus pun demikian, gitu ya. Di zaman Paulus pun demikian, ada orang yang memihak kepada Paulus, ada yang memihak pada Apolos. Ya. Jadi istilahnya kita tidak memaksa, kita juga tidak bisa mengharapkan orang lain semuanya untuk bisa menerima kita. Ya. Tuhan Yesus juga pada waktu dia pertama datang, lahir ke dalam dunia, pro dan kontra ada. Bahkan saudara-saudaranya sendiri sekandung menolak keberadaan Yesus, keluarga-keluarganya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, terkecuali tempat asalnya. Jadi jelas bahwa kita tidak bisa menghilangkan orang-orang yang tidak suka sama kita. Kita juga tidak bisa menghilangkan orang-orang yang benci sama kita. Dimanapun pasti Tuhan akan taruh orang yang tidak suka, orang yang iri hati, orang yang mungkin tidak cocok dengan kita. Dan rasanya juga bagaimana ya, tidak enak kalau semua orang itu diperhadapkan suka sama kita, pro sama kita. Dan di sini Tuhan Yesus di perikop ini juga jelas ketika dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Ada orang yang iri hati kepada Tuhan Yesus. Dia itu bukan berasal dari Allah, orang Yahudi. Kalau Tuhan Yesus dari Allah, berarti dia tidak akan melanggar tentang sabar. Bahkan sampai diinterogasi, ya, siapa namanya orang yang buta itu. Bahkan sampai ditanya sama orang tuanya, dan orang tuanya juga mengalami ketakutan. Ketakutan apa? Karena kalau menganggap Yesus itu sebagai Mesias, dia akan dikucilkan, ya. Di dalam ayat yang ke-22 gitu, ya.
Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia, yaitu Yesus sebagai Mesias, akan dikucilkan. Ini sudah merupakan apa ya istilahnya, sistem yang membuat orang itu kalau dia dekat sama Tuhan Yesus, kalau orang itu menjadi pengikut Yesus atau bahkan mengatakan Yesus sebagai Mesias, siap-siap dikucilkan. Jadi menderita sekali, ya. Tapi yang jelas bahwa dirinya itu Mesias, ya. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-32, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelihara mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jauh mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Nah, di sini sama seperti kepada perempuan Samaria, bahwa seorang Mesias itu atau Nabi itu akan datang, dia akan membebaskan, dia akan menolong, dan orang akan menyembahnya di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus katakan, ya akulah yang berkata-kata dengan dia, yang berkata-kata dengan kamu. Akulah Mesias itu. Tuhan Yesus ingin menyatakan dirinya kepada orang yang buta. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu sujud dan menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ya, kita melihat bahwa memang di dalam Injil Yohanes itu bagaimana Tuhan Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Mesias. Jadi keilahian Kristus itu benar-benar nampak di dalam Injil Yohanes, sehingga kita dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan ya di dalam Injil Yohanes, karena di sini banyak sekali tanda-tanda atau tulisan-tulisan Yohanes yang merujuk kepada Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah, Allah itu sendiri. Dan kita percaya bahwa dia sanggup melakukan apa yang tidak manusia sanggup lakukan. Tetapi ya memang karena orang-orang Yahudi ini bebal hatinya, sudah dibutakan mata rohaninya, pikirannya, sehingga dia sekalipun melihat ya tidak dapat melihat, sekalipun dia mendengar tidak dapat mendengar. Jadi bagaimana ya, kembali lagi, semua kasih karunia Tuhan, orang yang dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami pergumulan pribadi dengan Tuhan Yesus, dialah orang yang sungguh-sungguh mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali bahwa mengikut Yesus itu siap menderita, ya. Bahkan siap dikucilkan. Tapi karena dasarnya kita sudah mengalami Yesus, sudah berjumpa dan bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus, orang buta itu sulit untuk digoyah. Sekalipun dipojokkan, sekalipun dihina, sekalipun orang tuanya, sak keluarganya mau dikucilkan, karena mereka melihat bahwa Mesias itu Yesus sendiri, tapi dia tidak goyah. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah kita mengenal Yesus secara pribadi? Kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, tentunya halangan, tantangan,
apapun yang terjadi, kita akan tetap setia, kita akan tetap mengucap syukur, kita akan tetap eh, memuliakan Tuhan, karena sudah dirasakan. Jadi bukan saja apa kata orang, tetapi dia sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus itu hadir, Yesus itu hidup, Yesus itu memberkati, Yesus itu menolong. Nah, dalam firman Tuhan ini kita diajak kembali bagaimana hubungan kita pribadi, kita relasi kita dengan Tuhan. Adakah kita bersama pada saat-saat ini berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, atau kita hanya sekedar beragama saja, menjalankan ritual saja, tetapi tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itu yang membuat kita kadang-kadang yang hanya bersifat rutinitas, atau bisa dikatakan ya hanya seremonial saja. Tapi biarlah pada pagi hari ini kita bisa mengalami seperti orang buta tadi. Dia sejak lahir menderita, dia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia merasakan bahwa Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menyembuhkan, sehingga dia mau memilih Tuhan dengan setia. Biarlah kita juga dapat mengalami perjumpaan kita pribadi dengan Tuhan, sehingga itu yang menjadi dasar alasan yang kuat kita mengasihi Tuhan, kita mengikuti Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Saya serahkan pada Tuhan. Ya, menarik sekali di perikop ini. Perikop ini membicarakan mengenai iman yang berkukuh di dalam pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada satu pengkhususan, ya, pengkhususan seorang manusia, utusan Allah. Jadi ketika kita berada di dalam pengkhususan, ya, yang perlu dipertanyakan, iman kita bertumbuh atau tidak. Kalau iman kita bertumbuh, berarti kita ya fokus kepada yang mengutus, ya kan, ya, fokus kepada Allah. Kalau kita fokus kepada yang diutus, ya yang diutus Tuhan, yang diutus Allah, diutus Yesus, maka kita dengan sadar atau tidak sadar, kan, bahwa padi dan ilalang itu tumbuh bersama, ya. Nah, maka ketika kita melihat kita sebagai manusia itu, sebagai umat Allah, bahkan kita sebagai jemaat Tuhan, ya, atau bahkan kita sebagai pelayan Tuhan, kita yang diputuskan dan orang yang memutuskan kita itu, terkadang mungkin kita enak, tapi saya percaya hati kita menjerit ketika kita diputuskan. Kenapa? Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin kita merasa bangga, merasa senang karena kita diterima, ya kan? Karena kita diterima, karena apa yang kita katakan diikuti, gitu kan? Tapi sebenarnya itu lama-lama ternyata itu untuk kepentingan diri kita sendiri, ya. Hingga orang yang sangat memutuskan kita itu, kita telah membuat dia terjerat dengan dosa. Sudah dosa, semakin berdosa lagi. Yang bertambah banyak dosanya ya kita sendiri, tidak sebagai orang yang diputuskan. Karena apa? Kita sering kali setiap hari, setiap saat mencuri kemuliaan Allah. Sehingga bukan apa yang menjadi tahta kehidupan kita, pemimpin kehidupan kita, tetapi kita yang memimpin mereka supaya mereka memuji kita, mereka menuruti kita, mereka mengikuti kita, bahkan mereka mengikuti apa yang kita katakan. Ya. Ketika mereka mengikuti apa yang kita katakan, tidak perlu kita kucilkan. Ya. Tapi kalau mereka tidak mau, kita kucilkan, kita gembesi mereka supaya kehidupan mereka itu tergembes. Itu cara kita. Tapi kembali, kalau kita jadi kudus,
apakah Yesus atau Allah yang jadi pemimpin hidup kita? Nah, pasti ada satu refleksi setiap hari dalam hati kecil kita tuh pasti berpikir, kok aku semakin banyak pengikutku ya? Tapi kok bukan Tuhan yang ku sampaikan, ya, bukan kuasa Allah yang ku sampaikan, tapi aku. Nah ini jadi dalam percakapan ini, ya, percakapan orang buta dan orang Yahudi pada Tuhan Yesus. Nah di sini gambaran kehidupan kita selama kita menjadi umat Tuhan. Apakah kita itu menjadi pengikut Tuhan yang taat, atau kita menjadi pengikut Tuhan yang taat? Ya sama-sama Tuhan, ya, tapi beda halnya, tidak ada hanya. Nah di sini satu pertanyaan kembali dalam diri kita. Apakah selama kita hidup, selama Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, apakah kita fokus kepada utusannya Yesus, utusannya Allah, atau kita fokus kepada Allah sendiri? Nah, Allah sudah jelas-jelas mengutus Yesus untuk menyatakan kuasanya, untuk membuat mereka itu melek, yang membuat mata mereka itu melek bahwa Allah itu ada, Yesus itu ada. Tetapi mereka malah dengan terang-terangan menyatakan aku ada di pihak Yesus, aku ada di pihak ini. Satu pernyataan yang sangat menggelitik, ya, itu pada waktu itu Yesus jengkel, atau juga pada waktu itu Yesus itu sedang bingung, ini orang bisa nggak dikasih paham, macam gitu, bisa nggak dikasih paham, ya. Musa itu bisa, Musa sendiri tidak mau dikuduskan, ya. Mungkin kehidupan Musa itu dia orang yang taat pada Allah, apa-apa kalau ada perkara dia selalu tanya kepada Allah, bahkan menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi tidak mau dikuduskan, tapi ada satu kelompok itu menguduskan dia. Dan juga kita pasti hati kita itu menjadi, ya, kalau kita takut kepada Tuhan, kalau kita peka kepada Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tetap membawa orang itu mengenal Tuhan secara pribadi, supaya berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Nah, menarik sekali sih di berikut ini, yaitu melihat perkembangan pengenalan orang buta itu mengenai Tuhan. Ya, ketika tetangga-tetangganya, orang sekitarnya itu bertanya bagaimana dia bisa melihat. Nah di sini ketika orang buta itu mengenal nama Yesus, di ayat yang ke-11, ya kan? Ayat yang ke-11 kita melihat bahwa orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku melihat cara yang sangat simpel yang Tuhan Allah kerjakan di dalam kehidupan orang buta itu, ya, dalam kehidupan orang buta itu, sehingga dia merasakan bahwa dia bisa melihat. Namun di sini dia sama sekali tidak tahu di mana Yesus berada. Ya iyalah, tidak tahu. Ketika dia diolesi tanah, ya, dari sana kemudian dia disuruh jalan ke sana, ya kan, begitu bentuk basuhnya. Nah, jelas dia tidak tahu di mana Yesus berada. Disitulah bijak dia rasakan. Nah, kelihatannya ia tidak begitu mempedulikan. Nah, di sini sepertinya orang buta itu tidak begitu mempedulikan Yesus yang menyembuhkannya. Namun di saat itu ia diperiksa oleh pemimpin agama. Nah, pada waktu itu memang kehidupan kita seperti pada waktu itu seperti daerah yang
penuh dengan eh, tertata rapi, kemudian ternyata ada orang yang mengalami hal yang tidak sesuai dengan aturan mereka. Akhirnya didesak orang. Kenapa orang itu kok bisa melihat, ya kan, didesak oleh para pemimpin agama. Nah, dari situlah si buta itu menjadi sadar bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Nah, ini bukan manusia biasa. Nah, disinilah orang buta itu menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi. Kalau kita lihat di ayat 17 katakan, lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia, karena ia telah memelekkan matamu? Ya, jawab orang buta itu, ya, ia adalah seorang nabi. Ya, ini satu pengakuan yang luar biasa. Nah, ketika ia diperiksa untuk kedua kalinya, ya, nah, dia merasakan bahwa pengenalannya akan Yesus itu meningkat aja. Ini kebanyakan mereka yang mengalami mujizat, ya, mengalami mujizat yang mengalami kuasa Tuhan itu sepertinya maklok, ya kan? Nah, harusnya semakin mengajar, semakin kuat memang percaya kepada Tuhan, semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada, sehingga ada reaksi yang luar biasa bagaimana ia mengaku bahwa Yesus itu telah menyembuhkannya. Nah, di sini orang buta ini menyatakan bahwa Yesus itu bukan orang berdosa. Ayat 25 dikatakan, dikasih pertanyaan, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Satu pengakuan yang luar biasa, ya, yang dialami oleh orang buta itu ketika dia ditanya apakah dia orang berdosa, ya, apakah dia orang berdosa. Nah, dia menjawab tidak tahu. Yang jelas dia tahu, dia itu sudah buta dan sekarang melihat. Yang dialaminya, dan dia berpengalaman dengan Allah. Nah, di sini jadi sebenarnya Allah Yesus, pekerjaan Yesus di dengan Allah, ya kan? Di ayat 31 kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang sabar dan yang melakukan kehendaknya. Jadi apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus itu dengan Allah, itu pengakuan oleh si buta tadi. Nah, di sini bahkan orang buta ini menegaskan bahwa Yesus datang dari Allah. Ayat 33, jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini pengakuan. Mungkin orang buta ini merasakan bahwa memang ajaran yang diterimanya bahwa kuasa itu memang datangnya dari Allah. Nah, saat itu dia merasakan mujizat, ya, dan dia sembuh, dan dia bisa melihat, dan dia mengaku bahwa Yesus itu memang datangnya dari Allah. Karena teori-teori yang dia terima pada waktu itu. Nah, ini pernyataan yang dia buat itu dipuji, ya, pernyataan yang dia buat, yang dia akui, yang dia rasakan bahwa Yesus itu bukan orang berdosa, bahkan Yesus itu adalah orang yang didengar oleh Allah. Ayat 13, maka dikatakan, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau tidak mengajar kami. Nah, di sini, ya, terkadang kalau orang sudah merasa bahwa ilmunya tingkat dewa, pemahamannya mengenai ajaran Tuhan itu, ajaran Taurat itu sangat mengental dalam dirinya, tidak mau diajari sama orang yang receh-receh, ya kan? Padahal Tuhan Yesus memakai orang yang luar biasa. Makanya orang buta itu diusir keluar, ya kan? Namun di sini Yesus tidak membuangnya. Di sini jelas, ayat 34 ini jelas sekali
ketika ada status strata, ya, status yang beda. Nah, orang yang merasa tinggi, orang yang merasa rendah. Nah, ketika Tuhan memakai orang yang rendah, nah, ketika menyampaikan kebenaran itu dianggap remeh. Nah, ini hukum ini sudah ada sejak zaman dulu. Hukum ini sudah ada, hukum alami. Nah, di sini kan. Tapi Yesus itu memakai mereka yang sungguh-sungguh mengalami Yesus. Ya, di sini kebanyakan firman Tuhan yang kita dengar dari Kejadian sampai Wahyu itu yang benar-benar dipakai oleh Tuhan itu bukan orang yang hebat, tetapi orang yang lemah yang dipakai Tuhan. Tapi orang yang hebat itu kebanyakan tidak menerima orang yang lemah. Makanya benar firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, di sini ada ujian ini. Nah, kemudian di sini dari ketika ketika dia dibuang, tapi Yesus tidak membuang. Kenapa? Yesus mencarinya. Ya, di ayat ketiga 5 dikatakan Yesus itu mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh pemuka-pemuka agama, pemimpin agama. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Ya. Ketika itu Yesus menyatakan dirinya kepada si buta tadi dan mengundangnya untuk percaya kepada Yesus. Orang buta ini percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan. Ya, ayat 38 dikatakan, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, si buta ini tidak hanya percaya, namun ia juga menyembah Yesus. Ya, ia tidak mempedulikan para pemimpin agama di depan mereka, ia menyembah Yesus. Ya, karena dia sudah berpengalaman dengan Yesus, sudah merasakan karya Yesus. Di ayat 41 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kamu melihat, maka tetaplah dosa. Ayat 41 ini sungguh luar biasa. Di sini menunjukkan bahwa mereka sangat terkejut dengan perbuatan yang dikerjakan Yesus kepada orang kita ini. Ya kan? Pemimpin agama itu terkejut. Bukankah hanya Allah yang patut disembah, pemikiran mereka. Mengapa orang buta itu menyembah Yesus? Mengapa Yesus tidak melarang orang buta itu untuk menyembah Dia? Kenapa Yesus tidak melarang? Semuanya ini mengungkapkan satu hal, bahwa orang buta itu menyadari bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu karya kerja Roh Kudus. Itu luar biasanya bekerja dalam kehidupan orang buta itu, sehingga apa? Anak Allah yang disembahnya itu dia tanpa ragu-ragu menyembah di depan para pemimpin. Ya, di sini juga tidak segan-segan si buta ini menyembah Yesus, karena dia yakin bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias, ya, dia adalah Yesus, ya, yang diutus Allah. Ya. Nah, di sini kalau kita melihat perkembangan pengenalan orang buta sampai dia sembuh kepada Yesus ini sungguh membuat kita sangat takjub. Mungkin kalau kita bisa merasakan bagaimana kehidupan orang buta itu saat dia merasa disembuhkan oleh Allah dengan cara yang sangat sederhana. Nah, ketika dia mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, bahwa Yesus tidak berdosa, bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia adalah Allah, itu membuat para pemimpin agama itu mengucilkan dia, marah kepada dia. Namun dia dengan
nyata-nyata menyembah Allah di depan, menyembah Yesus di depan para pemuka agama, mencelitkan mereka sehingga membuat mereka itu semakin berani. Ya, ini sangat kelihatan sekali bahwa orang yang berpengalaman dengan Tuhan dengan orang yang hanya belajar, dengan orang yang hanya menggali, yang menginterupsi dan hanya bertaring saja, itu sangat kelihatan sekali. Makanya Tuhan mengatakan ketika kita mendengar firman Tuhan, kita jangan hanya berhenti mendengar, ya. Kita jangan hanya berhenti membaca, ya. Kita jangan hanya berhenti menggali. Nah, mungkin kita akan dianggap pintar, kita akan dianggap hebat, tetapi kita tidak pernah berpengalaman dengan Allah. Itu yang sangat dibenci oleh Allah. Ya. Orang buta ini orang yang sederhana, dia mengaplikasikan, membaca dengan pemahaman yang sangat sederhana, merenungkan firman Tuhan dengan cara yang sangat sederhana, dan dia tidak segan-segan melakukan apa yang difirmankan Tuhan tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang. Kalau Tuhan berkata ayo kita kerjakan jadi tanpa mikir-mikir di situ. Memang kita perlu berpikir panjang, tapi itu hal yang sangat memerlukan pemikiran panjang. Tapi kalau action, kalau Tuhan sudah menggerakkan Roh Kudus dalam kehidupan kita kerjakan. Bagaimana kita bisa peka dengan Tuhan? Nah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Selama kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kita tidak pernah berpengalaman dengan Tuhan, tidak pernah dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa peka akan firman Tuhan? Kalau kita hanya berhenti menggali, mungkin banyak buku yang kita punya, banyak tafsiran yang kita punya, kita membandingkan tafsiran si A, si B, si C, kemudian kita putar otak, berhenti di sini saja. Makanya kalau kita hanya berhenti di sini saja, atau berhenti di perasaan saja, tanpa action, yang terjadi itu perpecahan, kubu-kubuan tadi di sini kan. Juga ada kubu-kubuan yang mengatakan apa? Segala sesuatu seperti di sini, ya seperti di sini, tanpa action. Actionnya itu bukan firman Allah, blok-blok. Actionnya itu bagaimana kepentingan itu tercapai, bagaimana yang aku pahami itu tidak tergoyahkan seperti ini. Padahal firman Tuhan itu selalu up to date, ya kan? Nah, di sini yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berpengalaman dengan Tuhan, atau ketika kita percaya kepada Tuhan hanya senang berkatnya saja tanpa mau melakukan. Si buta ini luar biasa kalau kita bisa memahaminya. Ketika dia buta, dia hanya sederhana caranya. Kalau kita sebagai orang yang pintar, ya, kita sebagai orang yang pintar meneliti segala sesuatu, mungkin kita kalau disuruh Yesus pergilah, kita dikasih tanah, begini tanahnya itu kita dicoba di mata kita, jijik. Tapi kita tidak kasih tanah diaduk, kasih di mata disuruh jalan, ya dia jalan, kan dikasih melihat. Kalau kita orang pintar, kalau kita orang berpendidikan tinggi, mungkin berpengetahuan tinggi, berwawasan tinggi, kita dimulai dengan kan itu pasti kita menyuruh ajudan kita bahwa kita kan sungai dan bas itu yang kita rendah. Makanya Tuhan itu tidak mencari orang yang gengsi, ya. Tuhan tidak mencari orang yang terlalu banyak birokrasi, ya. Tapi Tuhan mencari orang yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak. Makanya itu orang buta itu mengaku bahwa dia adalah orang utusan Allah. Karena apa? Dia melakukan apa yang menjadi kehendak. Hal yang sangat sulit untuk kita mempercayai kuasa Tuhan, ya. Hal yang sangat sulit untuk kita peka akan firman Tuhan.
Kalau kita masih dikuasai dengan keegoisan, kegengsian, ya, kegengsian, nah, merasa diri kita tua, lebih tua dari yang memutus kita, ya kan, lebih usia kita lebih tinggi dari yang memutus kita, nah, dan membuat satu filsafat, ya, membuat satu filsafat yang berjalan, sehingga kita tidak memahami Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi saluran karya. Kita memang mencari akun Allah lagi, karena yang ada di dalam pikiran kita filsafat, yang ada dalam pikiran kita kesenjangan, yang ada di dalam diri kita sosial budaya, yang ada di dalam diri kita politik, itu bukan Tuhan, kuasa Tuhan, roh Tuhan yang ada dalam kehidupan Anda. Dan kalau kita membiarkan roh kudus bekerja dalam kehidupan kita, saya percaya kita pasti bisa mengikuti kehendak Tuhan. Siapapun yang dipakai Tuhan, kita akan mengikuti. Ya, roh kudus itu kalau mengingatkan kepada kita, kalau mendorong kita, ayo kerjakan ini, jangan, ayo kerjakan ini, pasti itu roh kudus itu bekerja dalam kehidupan kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah di sini kalau kita melihat pengenalannya orang Buddha itu akan terus berkembang karena tekanan dan oleh pihak. Ya, ini kebanyakan seperti itu ya, dihambat semakin merambah. Nah, jadi kalau anak-anak Tuhan yang taat dan setia itu jangan dihambat. Nanti kecewa sendiri karena cara Allah itu bekerjanya luar biasa. Ya, ketika kita menghambat orang yang Tuhan itu bekerja membela dia, kan itu. Tuhan membela dan Tuhan terus membuat orang yang itu semakin merambat. Kalau kita melihat air yang ada di plastik, kalau kita tekan, ya, pasti dia akan mencari membuat lubang. Akhirnya air itu keluar atau bahkan melapis. Itu banyak cara untuk keluar dari tekanan. Nah di sini, makanya kalau kita menjadi anak Tuhan, menjadi umat Allah yang taat dan setia, jangan takut untuk berkata benar, jangan takut untuk melakukan kebenaran Allah. Karena apa? Tekanan yang kita alami itu justru membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tekanan yang kita alami itu justru istilahnya membuat kita akan menikmati karya Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Nah di sini ketika orang-orang yang berusaha memojokkan, berusaha introspeksi dan menjaga ya supaya kita tidak mengakui Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang dijelaskan di sini, Yesus sungguh sangat luar biasa memberikan penghiburan buat kita. Jadi jangan pernah takut untuk mengatakan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Nah di sini perlu iman yang sejati itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Ya, iman yang sejati itu bertumbuh di situasi apapun. Ya, di situasi apapun. Bahkan di dalam tekanan itu kita tetap bertumbuh. Maka nanti kita itu di dalam iman yang luar biasa, karena iman yang sejati itu melahirkan ibadah, bukan ibadah yang melahirkan iman, tapi iman sejati itu yang melahirkan ibadah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kita akan kembali memasuki 12 saat. Kita akan berdoa untuk setiap pergumulan kita, apapun yang kita hadapi pada saat ini. Mari kita bawa kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, seperti orang kita, dia mengalami kebaikan daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan. Kita pun rindu mengalami hal seperti itu. Ya. Yang kedua, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara. Kita tetap doakan bangsa negara. Kita berdoa untuk
kota di mana kita tinggal supaya dalam keadaan kondusif, aman. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang di tempat ini supaya bertumbuh baik secara kualitas maupun kualitas. Kita berdoa untuk setiap kegiatan acara di bulan Desember. Kita juga berdoa untuk acara pelantikan dan perjamuan kudus tanggal 1. Kita juga berdoa untuk Natal. Kita berdoa untuk kegiatan pelayanan di tempat ini. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sakit, sedang dalam pemulihan, juga para lansia, supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan berkati mereka dengan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, tubuh yang sehat. Kita juga berdoa untuk kita bawa setiap apapun yang kita alami mungkin ada yang perlu diangkat, kita bawa saja di dalam Tuhan. Mari kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian ubah hatiku seperti salju.
Terima kasih Tuhan. Dalam pekerjaan dalam kehidupan kami, Kau mengajar kehidupan kami, Kau menegur kami. Kami bersyukur akan nasihat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami merasakan Tuhan berkarya, Tuhan beracara dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh luar biasa merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ya, kasih kebaikan-Mu semakin nyata atas kehidupan kami. Dan kami boleh hidup dalam karya-Mu. Kami boleh hidup di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan bahwa karya-Mu, karya agung Tuhan, itu nyata atas kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman yang Kau berikan kepada kami, Tuhan menegur kami semata-mata supaya membuat kami itu merasakan pengalaman dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ampuni Tuhan jika terdapat di kehidupan kami yang sungguh sangat memutuskan manusia yang Kau utus Tuhan, sehingga Kau bukan yang menjadi utama dalam kehidupan kami, sehingga karya Allah bukan hal yang menjadi dasar atas kehidupan kami, namun kami lebih mempercayai kepada manusia. Tuhan ampuni ya Tuhan, kami merasakan satu hal yang luar biasa yang membuat kami sungguh oh Tuhan sudah mencuri kemuliaan nama-Mu, dan kami tidak menganggap Engkau, dan kami menghina Engkau, dan kami Tuhan merasakan Engkau tidak ada. Mungkin kami hanya merasakan Engkau ada karena kami butuh akan Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami ya Bapa, ampuni Bapa. Oh Tuhan, biarlah dalam keseharian kami, biarlah kami tetap mengutamakan Engkau dalam segala kehidupan kami. Kami boleh menghargai setiap hamba-hamba yang Kau utus ya Bapa, bukan memutuskannya, tetapi kami menghargai karena dia dipakai oleh Tuhan. Tapi bukan berarti kami tidak mempercayai Engkau Tuhan. Ampuni ya Bapa jika Kau dapat di kehidupan kami bertolak akan kasih Tuhan, bertolak akan Tuhan Yesus, eksistensi Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan juga ampuni jika Kau dapat kami sebagai hamba-Hamba-Mu mencuri kemuliaan-Mu, sehingga membuat jemaat Tuhan bukan percaya kepada Engkau, namun percaya kami sebagai anak, sebagai hamba-Mu, sebagai utusan-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kepuasan kami, boleh hidup dalam kepentingan kami, boleh hidup di dalam Tuhan kekuatan kami, sehingga kami pun benar-benar tidak membawa jemaat Tuhan, benar-benar membawa anak-anak Tuhan mengenal Engkau secara pribadi. Tuhan ampuni ya Bapa, ampuni ya Bapa jika Tuhan kehidupan kami sangat tidak berkenan di hadapan Kau Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan, kami menyerahkan setiap para penginjil Tuhan, kami menyerahkan setiap Tuhan Yesus, para misionaris, para Tuhan pengajar-pengajar Engkau. Biarlah kami semua boleh membawa setiap umat Tuhan bukan mengenal kami, tetapi biarlah setiap umat Tuhan mengenal Engkau secara pribadi, berpengalaman dengan Engkau secara pribadi ya Bapa, sehingga jemaat Tuhan kami, setiap hamba Tuhan, setiap pelayan Tuhan, setiap aktivis Tuhan benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, benar-benar berpengalaman dengan Engkau, sehingga di situasi apapun yang kami alami, kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan, yang mencari kami, Tuhan yang membuat kami supaya kehidupan kami dekat dengan Tuhan, supaya kehidupan kami mengalami kasih Tuhan, supaya benar-benar Tuhan ada satu magnet yang nyata dalam kehidupan kami, bahwa kami ada di dalam Engkau, Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teguran firman-Mu yang sungguh luar biasa membuat kehidupan kami semakin hari semakin dekat akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih yang menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kehidupan kami, setiap Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan kami, setiap apa yang menjadi Tuhan Yesus tantangan dalam kehidupan kami serahkan sepenuh ke dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, baik di GKM maupun di GKM yang ini, baik dimanapun mereka berada, biarlah mereka tetap ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yang menyerahkan setiap jemaat-Mu, pergumulannya, sakit penyakit mereka, kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang sudah bersyukur.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan izinkan dan berikan kesempatan kami untuk menikmati ibadah doa pagi, menikmati firman-Mu yang membuat kami terus menerus bergairah, yang terus menerus iman kami boleh bertumbuh di dalam membaca firman dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami tetap mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya jemaat di tempat ini boleh bertumbuh imannya secara kualitas maupun kuantitas. Kami hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus untuk melayani tempat ini, berikan hikmat kebijaksanaan untuk kami sungguh-sungguh dapat menjadi hamba Tuhan yang menjadi contoh dan teladan. Dan biarlah Tuhan pemimpin kami, sehingga keberadaan kami sungguh-sungguh boleh menyatakan Kristus di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus, tolonglah berikan kepada kami hikmat kebijaksanaan dan marifat yang daripada Tuhan, untuk kami dapat membawa sidang jemaat-Mu untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk membawa sidang jemaat-Mu lebih mengenal lagi akan pengenalan Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan, memberkati Tuhan untuk setiap acara di bulan Desember ini. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah doa pagi ini. Biarlah tangan Tuhan yang menuntun kami, yang memegang tangan kami, sehingga kami terus menerus dibimbing oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh tetap ada di dalam kemurahan-Mu, kebajikan-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu Tuhan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada pencobaan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami, baik pagi, siang maupun malam nanti, baik istri maupun anak-anak, sidang jemaat-Mu di tempat ini, semuanya tanpa ada yang kecuali. Oh Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Semoga Engkau kita berkat-berkat-Nya boleh melimpah atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu, sembah
puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ibadah doa pagi selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa menuntun memberkati kita semua. Haleluya. Amin.